Halo semuanya, kembali di Kunci Hikmah. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Kunci Hikmah. Laut tidak pernah membedakan siapa yang ia tenggelamkan. Tetapi, manusia di daratan selalu membedakan siapa yang layak dihormati. Deden hanyalah seorang nelayan kecil, yang aromanya berbaur dengan garam dan amis ikan. Sebuah bau perjuangan yang bagi Vanessa, sang pewaris tunggal Nanhedon, adalah polusi yang menjijikan. Di antara debur ombak dan kilau berlian, takdir mempermainkan mereka dengan kejam. Ketika harta paling berharga milik sang putri jatuh ke kedalaman samudra yang mematikan, hanya si bau ikan yang memiliki nyali untuk menantang maut. Namun, harga yang harus dibayar Deden bukan sekadar tenaga, melainkan napas dan darah dari tubuhnya sendiri. Sebuah pengorbanan sunyi yang akan menampar kesombongan Vanessa hingga ke relung jiwa. Matahari sore di dermaga Marina Jakarta bersinar dengan terik yang menyengat, memantulkan kilauan menyilaukan dari deretan yacht mewah yang terombang-ambing pelan di atas air laut yang tenang. Di antara kemewahan yang memamerkan kekayaan para elit ibu kota, Deden berjalan dengan langkah gontai sambil memanggul keranjang anyaman berisi ikan-ikan segar hasil tangkapannya hari ini. Pakaian pemuda itu tampak lusuh dan warnanya telah memudar dimakan garam laut. Kontras sekali dengan kemeja linen putih bersih dan gaun-gaun desainer yang dikenakan para pengunjung di sekitarnya. Aroma amis yang menguar dari tubuh Deden begitu pekat. Sebuah tanda kerja keras yang jujur, namun dianggap sebagai gangguan bagi hidung-hidung sensitif yang terbiasa dengan parfum impor berharga jutaan rupiah. Deden berusaha menundukkan kepalanya, mencoba menyusutkan keberadaannya agar tidak menarik perhatian siapapun saat ia melintasi area VIP untuk mengantarkan pesanan khusus ke dapur salah satu kapal pesiar. Namun, nasib buruk sepertinya sedang ingin bermain-main dengan Deden hari ini, karena langkah kakinya yang berat tanpa sengaja membawanya terlalu dekat dengan area pemotretan pribadi seorang sosialita muda. Vanessa, wanita cantik dengan kacamata hitam di atas kepala, dan gaun musim panas yang memperlihatkan kulit putih mulusnya, sedang berpose anggun di geladak kapal miliknya yang bernama The Queen. Tiba-tiba, angin laut berhembus cukup kencang, membawa aroma tubuh Deden yang bercampur keringat dan amis ikan langsung menyergap penciuman Vanessa yang tajam. Wanita itu seketika menghentikan gayanya, wajah cantiknya berubah menjadi gerimis jijik yang sangat ketara, seolah ia baru saja mencium bau bangkai busuk tepat di depan hidungnya. Ia mengibaskan tangannya dengan panik di depan wajah, merusak tatanan rambut indahnya sendiri hanya untuk menghalau udara yang menurutnya telah tercemar oleh kehadiran si nelayan miskin. Ya Tuhan, bau apa ini? Menjijikan sekali! Teriak Vanessa dengan suara melengking yang seketika mematikan musik latar dan obrolan santai teman-temannya di sekitar geladak. Mata tajam Vanessa menyapu sekeliling dermaga seperti predator yang mencari mangsa, hingga akhirnya tatapannya terkunci pada sosok Deden yang berdiri kaku beberapa meter darinya. Deden yang menyadari bahwa dirinya lah sumber keributan itu seketika membeku di tempat dengan wajah memucat. Tangannya mencengkram erat tali keranjang ikannya hingga buku-buku jarinya memutih. Vanessa turun dari geladak kapal dengan langkah menghentak penuh emosi. Bunyi hak seperti mahalnya beradu keras dengan kayu dermaga, menciptakan irama kemarahan yang membuat siapa saja yang mendengarnya menahan nafas. Ia berjalan mendekati Deden, namun berhenti pada jarak aman seolah takut tertular penyakit kemiskinan jika ia melangkah 1 senti lebih dekat lagi. "Heh, kamu manusia ikan!" seru Vanessa sambil menunjuk wajah Deden dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian berkilauan, matanya memancarkan kilatan amarah yang tidak proporsional dengan kesalahan yang terjadi. Deden perlahan mengangkat wajahnya, mencoba menatap mata wanita itu dengan sorot mata yang syarat akan permintaan maaf, namun ia segera menyadari bahwa tidak ada sedikit pun belas kasihan di sana. "Maaf, Non, saya cuma mau lewat sebentar antar ikan ini ke dapur restoran di ujung sana. Saya tidak bermaksud mengganggu," ucap Deden dengan suara bergetar yang terdengar serak karena tenggorokannya yang kering. Vanessa tertawa sinis mendengar pembelaan itu.
Sebuah tawa yang terdengar sangat dingin dan menusuk hati, membuat Deden merasa semakin kecil di hadapan wanita yang berdiri menjulang dengan segala keangkuhannya itu. Lewat. Kamu pikir ini pasar ikan tempat kamu biasa ngesot? Bentak Vanessa semakin keras, menarik perhatian lebih banyak orang yang kini mulai berkumpul dan berbisik-bisik sambil menatap Deden dengan tatapan merendahkan. Vanessa menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, mendramatisir keadaan seolah-olah kehadiran Deden adalah wabah penyakit yang mematikan bagi paru-parunya. Kamu itu sadar nggak sih kalau bau badan kamu itu polusi udara? Bau amis, bau keringat, bau kemiskinan. Bikin mual perut saya saja. Hina Vanessa tanpa memikirkan perasaan pemuda di hadapannya yang kini menunduk dalam-dalam menyembunyikan matanya yang mulai memanas. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari bibir merah Vanessa. Tajam setajam silet yang mengiris harga diri Deden perlahan-lahan di depan puluhan pasang mata yang menonton kejadian itu sebagai tontonan gratis sore hari. Deden merasakan dadanya sesak, bukan karena ia malu miskin, tetapi karena ia tidak menyangka bahwa keringat halalnya bisa dianggap sehina itu oleh sesama manusia. "Saya minta maaf sekali lagi, Non. Saya akan segera pergi," kata Deden sambil mencoba melangkah mundur, berusaha menyelamatkan sisa-sisa harga dirinya yang sudah tercabik-cabik. Namun Vanessa belum puas melampiaskan kekesalannya. Ia melangkah maju memblokir jalan Deden sambil memberikan isyarat kepada 2 orang petugas keamanan dermaga yang berbadan tegap untuk mendekat. "Jangan biarkan dia pergi begitu saja. Dia sudah merusak mood saya dan bikin udara di sekitar yacht saya jadi bau amis," perintah Vanessa kepada satpam tersebut. Seolah Deden adalah kriminal yang baru saja melakukan kejahatan berat. Teman-teman Vanessa yang berada di atas kapal ikut tertawa cekikikan. Sesekali melontarkan komentar pedas yang semakin memojokkan posisi Deden di tempat itu. Salah satu petugas keamanan segera mencengkram lengan kurus Deden dengan kasar, membuat keranjang ikan yang dipegangnya sedikit terguncang, dan menumpahkan sedikit air berbau amis ke lantai dermaga yang bersih. Vanessa mempekik histeris, melihat tetesan air keruh itu menodai lantai kayu di dekat sepatu mahalnya. Wajahnya memerah padam karena murka yang semakin meledak. "Lihat, dia malah bikin kotor dermaga ini. Dasar orang kampung gak tahu diri," teriak Vanessa sambil menatap Deden dengan tatapan penuh kebencian yang murni. Ia kemudian melontarkan kalimat yang akan selalu terngiang di telinga Deden. "Harusnya kamu itu jangan injek daratan. Tempat kamu itu di laut. Mandi sana pakai air laut biar bau busuk kamu hilang. Atau sekalian aja tenggelam biar nggak nyusahin orang kaya-kaya kita." Deden tidak melawan saat tubuhnya ditarik paksa dan didorong kasar oleh petugas keamanan menjauh dari area VIP. Ia membiarkan dirinya diperlakukan seperti sampar demi menghindari keributan yang lebih besar. Ia berjalan gontai meninggalkan dermaga mewah itu, diiringi suara tawarnya Vanessa dan teman-temannya yang terdengar seperti paduan suara iblis di telinganya yang berdengung. Langit sore yang tadinya indah kini terasa suram bagi Deden. Warna jingga di ufuk barat seolah berubah menjadi warna kemarahan alam yang menahan tangis. Sesampainya di gerbang luar yang sepi dan berdebu, Deden berhenti sejenak dan menatap kembali ke arah kapal pesiar yang megah itu. Tangannya mengepal erat hingga urat-uratnya menonjol, menahan gejolak emosi dan rasa sakit hati yang membakar dadanya. Apakah kemiskinan adalah dosa yang begitu besar, hingga ia tidak berhak bahkan hanya untuk sekadar bernafas di udara yang sama dengan mereka? Hari-hari setelah kejadian di dermaga itu menjadi neraka bagi Deden, karena pengaruh kekuasaan Vanessa ternyata menjalar hingga ke seluruh pelosok pelabuhan kecil tempatnya mencari nafkah. Setiap kali Deden mencoba merapatkan perahunya untuk menjual hasil tangkapan, para tengkulak yang biasanya ramah kini mendadak buang muka atau memberikan harga yang sangat tidak masuk akal. Rupanya, asisten pribadi Vanessa telah menyebarkan perintah terselubung bahwa siapapun yang berurusan dengan nelayan bau itu tidak akan mendapat izin menyuplai ikan ke restoran mewah milik keluarga besar Vanessa.
Deden berdiri mematung di pinggir dermaga kayu yang sudah rapuh, menatap tumpukan ikan di jaringnya yang mulai layu, sementara perutnya sendiri sudah mulai melilit karena belum terisi makanan sejak pagi buta. Keadaan ekonomi yang kian menjepit membuat pemuda itu merasa seolah-olah seluruh dunia sedang berkonspirasi untuk menguburnya hidup-hidup di bawah garis kemiskinan yang kian kelam. Tekanan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari lingkungan sosial tempat tinggalnya, di perkampungan nelayan yang kumuh dan padat penduduk. Kabar tentang dirinya yang diusir oleh sosialita kaya menyebar cepat seperti api yang melahap jerami kering, menjadi bahan gunjingan di antara tetangga-tetangganya sendiri. Percuma kau kerja keras, Den, kalau sudah berurusan dengan orang besar seperti mereka. Lebih baik kau pindah kota saja, daripada bikin sial kampung ini. Ucap seorang pria tua dengan nada sinis saat berpapasan dengannya. Kata-kata itu terasa lebih menyakitkan daripada hinaan Vanessa, karena datang dari orang-orang yang seharusnya memahami betapa beratnya hidup sebagai rakyat jelata di bawah bayang-bayang gedung pencakar langit. Deden hanya bisa terdiam, tangannya yang kasar meremas jaring yang kosong, mencoba meredam gejolak amarah yang hampir meledak, namun tak punya tempat untuk mengadu. Atmosfer di dermaga kecil itu terasa kian menyesak, seolah oksigen di sekitarnya sengaja disedot habis oleh ketidakadilan yang kasat mata, namun sangat terasa dampaknya. Seorang kawan lama Deden, Pak Jaja, yang mencoba memberinya sedikit bantuan berupa bahan bakar solar gratis, justru berakhir sial karena kiosnya mendadak didatangi petugas keamanan pelabuhan. Petugas itu menggeledah kios Pak Jaja dengan alasan pemeriksaan rutin yang tidak masuk akal, membuat barang-barang berantakan dan menimbulkan ketakutan di hati nelayan-nelayan lainnya. Deden melihat pemandangan itu dari kejauhan, dengan mata yang memerah menahan tangis frustrasi, menyadari bahwa kehadirannya kini telah menjadi beban bagi orang-orang baik di sekitarnya. Ia merasa seperti seorang pesakitan tanpa pengadilan, dihukum hanya karena ia berani berdiri di jalur yang salah, pada waktu yang salah, di hadapan seorang penguasa harta. Rasa frustrasi yang ditahan selama berhari-hari itu mulai menggerogoti mental Deden, membuatnya sering melamun menatap laut lepas dengan tatapan yang kosong dan tanpa harapan. Malam-malam di gubuk kecilnya terasa sangat panjang, hanya ditemani suara deburan ombak yang kini terdengar seperti ejekan bagi hidupnya yang tak kunjung membaik. Ia sempat berpikir untuk menyerah saja pada laut. Namun setiap kali ingatannya kembali pada wajah angkuh Vanessa, ada percikan api kecil yang menolak untuk padam di dalam dadanya. Ia tidak ingin mati sebagai pecundang yang kalah oleh kata-kata kasar seorang wanita kaya yang tidak tahu arti berjuang demi sesuap nasi. Namun kenyataan pahit tetap menyapa di pagi hari, saat ia melihat sisa tabungannya yang hanya tinggal beberapa lembar uang kumuh, tidak cukup untuk menutupi biaya operasional kapalnya yang butut. Di sisi lain kota, kehidupan Vanessa terus berjalan dengan kemilau kemewahan yang membutakan mata, tanpa sedikit pun rasa bersalah atas penderitaan yang ia ciptakan. Ia menghabiskan hari-harinya di pusat perbelanjaan elit, memesan barang-barang bermerek hanya untuk memuaskan ego sesaatnya yang seolah tidak pernah merasa cukup. Namun, di balik tawaran nyahnya saat berkumpul dengan sesama sosialita, ada kegelisahan kecil yang mulai muncul terkait proyek pembangunan resort keluarganya di pesisir. Masalah perizinan dan hambatan dari masyarakat lokal mulai bermunculan, membuat ayahnya seringkali marah-marah di rumah dan menyalahkan semua orang di sekitarnya, termasuk dirinya. Vanessa yang terbiasa hidup tanpa hambatan merasa terganggu karena kartu kreditnya sempat dibekukan sementara oleh ayahnya sebagai hukuman atas keteledorannya dalam mengelola keuangan pribadi. Suasana tegang mulai menyelimuti kehidupan Vanessa. Namun wanita itu tetap memilih untuk bersikap keras kepala dan tidak mau merendahkan gengsinya di hadapan siapapun. Baginya, semua masalah di dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Dan jika uang tidak bisa menyelesaikannya, maka itu berarti jumlah uangnya yang kurang banyak. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sebuah badai besar sedang bergerak mendekati pelabuhannya yang tenang, siap menghancurkan segala sesuatu yang selama ini ia banggakan. Sementara itu, Deden mencoba mencari peruntungan terakhir dengan berlayar lebih jauh ke tengah laut, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkannya dari kebangkrutan total.
Ia tidak sadar bahwa di tengah samudra yang luas itu, jalannya akan kembali bersilangan dengan wanita yang telah menghancurkan harga dirinya dengan cara yang paling tidak terduga. Konflik di pelabuhan mencapai puncaknya ketika kapal Deden dicegat oleh kapal patroli yang diperintahkan untuk mengusir nelayan tradisional dari zona tertentu yang diklaim sebagai milik pribadi. Deden berdiri di atas geladak kapalnya yang bergoyang hebat, berteriak memprotes ketidakadilan itu, namun suaranya hanya tertelan oleh deru mesin kapal patroli yang modern dan kokoh. Ia dipaksa berbalik arah dengan ancaman penyitaan kapal, membuatnya harus menepi ke area berbatu yang sangat berbahaya bagi badan kapal kayu tuanya yang mulai rapuh. Di sana, ia terpaksa berlabuh sementara waktu, merenungi nasibnya di bawah guyuran hujan yang mulai turun dengan derasnya, seolah langit ikut menangis bersamanya. Dunia terasa begitu sempit dan tidak adil, memberikan jalan lapang bagi si kaya dan menutup rapat-rapat pintu bagi si miskin yang hanya ingin bertahan hidup. Deden melihat kilatan cahaya dari arah yah mewah The Queen milik Vanessa yang terlihat sedang berlabuh tidak jauh dari area karang berbahaya tersebut. Meski jaraknya cukup jauh, Deden bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres, karena kapal mewah itu tampak bergoyang lebih liar dari biasanya di tengah ombak yang kian meninggi. Hatinya yang luka sebenarnya ingin mengabaikan apapun yang terjadi pada wanita sombong itu. Namun nuraninya sebagai pelaut sejati membuatnya terus mengamati situasi dengan was-was. Di balik kabut hujan, ia melihat siluet seseorang yang tampak panik di atas geladak, berlari ke sana kemari seolah-olah sesuatu yang sangat berharga baru saja hilang di telan kegelapan laut. Apakah ini awal dari sebuah petaka yang akan mengubah segalanya? Ataukah hanya sebuah kebetulan yang akan membawanya kembali pada penghinaan yang lebih dalam lagi? Langit yang semula jingga berubah menjadi kelabu gelap saat awan cumulonimbus menggantung rendah di atas perairan Teluk Jakarta, menciptakan atmosfer mencekam yang menusuk kulit. Di atas yacht The Queen, Vanessa sedang mengadakan pesta kecil yang sombong untuk memamerkan kalung berlian The Heart of Gaia, warisan tunggal dari mendiang ibunya yang bernilai miliaran rupiah. Ia berdiri di tepi pagar pembatas sambil tertawa meremehkan peringatan kru kapal tentang arus bawah laut yang mulai bergejolak hebat akibat perubahan cuaca mendadak. Dengan gerakan jemari yang lentur, ia melepaskan kalung itu dari lehernya hanya untuk menunjukkan detail ukiran brankas rahasia yang tertanam di balik permata utamanya. Tak disangka, kapal mewah itu tiba-tiba dihantam gelombang samping yang cukup keras, membuat tubuh Vanessa limbung dan pegangan tangannya pada perhiasan keramat itu terlepas begitu saja. Jeritan histeris Vanessa membelah suara gemuruh ombak saat ia melihat kilauan berlian itu jatuh melengkung di udara sebelum akhirnya menghilang di telan air laut yang pekat. Kalung itu bukan sekadar perhiasan biasa, melainkan kunci fisik berbentuk mikrodip di dalam liontin yang merupakan satu-satunya akses untuk membuka brankas warisan keluarga besarnya. Wajah Vanessa yang semula merona karena alkohol dan kesombongan seketika berubah pucat pasi seputih kapas saat menyadari kecerobohannya yang fatal. Ia segera memerintahkan kapal untuk mengerahkan tim penyelam profesional, namun arus di area tersebut terkenal sangat ganas karena merupakan titik pertemuan dua arus bawah laut yang mematikan. Para penyelam bayaran yang ada di kapal hanya bisa menggelengkan kepala. Mereka menolak terjun karena risiko terjepit di antara celah karang tajam terlalu besar bagi nyawa mereka. Kepanikan mulai berubah menjadi keputusasaan yang nyata bagi Vanessa saat ia menyadari bahwa semua kekayaannya tidak bisa membeli keberanian orang lain untuk mati demi barangnya. Teman-teman sosialitanya yang tadi memuji-mujinya kini mulai berbisik di pojokan. Bahkan beberapa di antaranya mulai mencari alasan untuk segera pulang dan menjauh dari masalahnya. Vanessa merasa dunianya runtuh seketika. Tanpa kunci di dalam kalung itu, seluruh aset perusahaannya akan dibekukan oleh dewan direksi karena ia tidak bisa membuktikan hak warisnya. Ia menangis terseduh-seduh di atas dek, rambut indahnya yang biasa tertata rapi, kini basah kuyup terkena percikan air laut dan keringat dingin yang mengucur.
Di titik nadir ini, egonya yang setinggi langit mulai retak. Ia merasa sangat kecil dan tidak berdaya di hadapan alam yang tidak peduli pada saldo rekeningnya. Tiba-tiba, suara mesin kapal tua yang batuk-batuk mendekat ke arah yacht mewah itu, memecah kesunyian di antara isak tangis Vanessa dan deru angin. Itu adalah Deden, yang sejak tadi mengamati dari kejauhan dan akhirnya memutuskan untuk mendekat karena firasat buruknya terbukti benar. Ia menghentikan perahu kayunya yang kecil di samping kapal megah itu, berdiri dengan pakaian lusuh yang sama, namun dengan tatapan mata yang lebih tenang dibandingkan siapapun di sana. Vanessa mendongak. Matanya yang sembab menatap Deden dengan sisa-sisa keangkuhan yang masih terselip di balik rasa takutnya yang luar biasa. Meski ia sangat membenci pria di hadapannya, ada secercah harapan yang muncul di hatinya, karena ia tahu nelayan lokal seperti Deden memiliki pengetahuan tentang dasar laut melebihi penyelam kota manapun. Namun, gengsi Vanessa masih terlalu besar untuk sekedar meminta tolong secara manusiawi kepada pria yang tempo hari ia maki-maki dengan sebutan bau ikan. Ia berdiri dengan kaki gemetar, mencoba mempertahankan wibawanya yang sudah hancur lebur di hadapan para saksi mata yang masih ada di atas kapal. "Kamu nelayan miskin yang waktu itu kan? Kalungku jatuh ke bawah sana, ambilkan sekarang juga," serunya dengan nada yang masih memerintah, seolah Deden adalah pelayan pribadinya. Deden hanya diam membisu. Ia menatap ke arah laut yang bergejolak, lalu beralih menatap Vanessa dengan sorot mata yang sulit diartikan oleh siapapun. Tidak ada kemarahan di wajah Deden, hanya ada kesedihan yang mendalam melihat seorang manusia yang bahkan di saat paling hancur sekalipun masih belum bisa menghargai sesamanya. Kru kapal mencoba menjelaskan kepada Vanessa bahwa menyelam di titik tersebut saat arus deras adalah tindakan bunuh diri, terutama tanpa peralatan oksigen yang memadai. Namun, Vanessa menutup telinganya. Ia merasa bahwa uangnya bisa memaksa siapapun untuk melakukan keajaiban, termasuk menantang maut di dasar samudra. Ia mulai menawarkan imbalan uang dalam jumlah besar kepada Deden, menjeritkan angka-angka yang biasanya tidak akan pernah dilihat Deden seumur hidupnya. Deden tetap tidak bergeming. Ia tahu bahwa uang tidak akan berguna jika paru-parunya meledak di kedalaman 30 meter di bawah tekanan air yang menghimpit. Keheningan yang tercipta di antara mereka terasa sangat berat, dipenuhi oleh beban sejarah penghinaan dan tuntutan yang tidak masuk akal dari seorang wanita yang sedang terjepit. Vanessa yang semakin terdesak mulai kehilangan akal sehatnya. Ia berlutut di tepi dek sambil mencengkram pagar besi dengan jari-jarinya yang gemetar hebat. Ia menatap air laut yang kini terlihat seperti rahim kegelapan, yang siap menelan apapun yang masuk ke dalamnya tanpa pernah mengembalikannya lagi. Waktu terus berjalan, dan setiap detik yang berlalu berarti kalung itu akan terbawa arus semakin jauh ke celah karang yang lebih dalam dan tak terjangkau. Ketakutan akan kehilangan status sosial, harta, dan martabat keluarganya membuat Vanessa merasa lebih takut daripada menghadapi kematian itu sendiri. Ia menoleh kembali pada Deden, mulutnya terbuka ingin mengatakan sesuatu, namun egonya masih menahan kata-kata itu di ujung lidah yang keluh. Vanessa yang berdiri di ambang histeria, menatap Deden dengan tatapan yang memohon, namun sekaligus masih mengandung racun kesombongan. Deden akhirnya menghela napas panjang. Ia melepaskan kaos lusuhnya, memperlihatkan tubuh kurusnya yang penuh dengan bekas luka akibat gigitan karang dan sengatan matahari. Ia mulai melakukan pemanasan pernapasan, sebuah teknik pernapasan penyelam tradisional yang ia pelajari dari mendiang ayahnya untuk bertahan di kedalaman tanpa alat. Semua orang di atas yacht menahan napas, menyadari bahwa sebuah taruhan nyawa akan segera dimulai di tengah lautan yang sedang murka. Apakah Deden akan benar-benar melompat demi wanita yang telah meludahi harga dirinya? Ataukah ini hanya sekadar gertakan sebelum ia pergi meninggalkan Vanessa dalam kehancurannya? Angin badai mulai menderu semakin kencang, menciptakan ombak-ombak besar yang menghantam dinding yacht The Queen hingga seluruh kapal mewah itu berguncang hebat. Deden berdiri tegak di atas perahu kayunya yang mungil, menatap pusaran air di bawahnya yang terlihat seperti mulut raksasa yang siap memangsa siapapun yang berani masuk.
Vanessa melihat Deden yang bersiap-siap. Namun bukannya merasa iba, rasa takut kehilangan hartanya justru memicu kembali insting kepemimpinannya yang kejam dan penuh hinaan. Ia melangkah maju ke tepi dek, menatap Deden dari ketinggian dengan sorot mata yang masih merendahkan, seolah-olah nyawa Deden tidak lebih berharga dari 1 karat berliannya. Baginya, nelayan di hadapannya hanyalah sebuah alat yang bisa digunakan dan dibuang. Sebuah komoditas murah yang harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan masyarakat kelas bawah. Vanessa mencengkram pagar besi kapal dengan kuat. Lalu dengan suara yang melengking di antara deru badai, ia meneriakkan kata-kata yang menghentikan detak jantung siapapun yang mendengarnya. "Kau bau ikan. Ambil kalungku di dasar sana. Kalau kau berhasil, kau boleh jadi suamiku dan tinggal di istana. Nyelam sana, miskin." Teriaknya dengan nada sarkasma yang kental. Sebuah tantangan yang sebenarnya adalah sebuah ejekan, bahwa Deden tidak akan pernah sanggup melakukannya. Ia tertawa histeris, sebuah tawa putus asa yang mencoba menutupi ketakutannya sendiri, sambil melemparkan pandangan jijik ke arah tubuh Deden yang hanya mengenakan celana pendek lusuh. Tantangan itu bukan didasari oleh cinta atau rasa syukur, melainkan sebuah taruhan mustahil yang ia anggap sebagai lelucon untuk menghibur kegelisahannya di tengah musibah yang melanda. Deden tertegun sejenak. Bukan karena tawaran pernikahan atau istana yang dijanjikan, melainkan karena betapa rendahnya cara wanita itu memandang sebuah perjuangan nyawa. Ia menatap mata Vanessa dalam-dalam. Sebuah tatapan dingin yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya, yang membuat tawa Vanessa perlahan memudar menjadi kebingungan yang mencekam. Di mata Deden tidak ada lagi rasa hormat pada status sosial. Yang ada hanyalah tekad seorang pria yang ingin membuktikan bahwa harga dirinya tidak bisa dibeli dengan uang, maupun dihina dengan kata-kata. Ia tahu bahwa menyelam di kedalaman itu tanpa tabung oksigen saat arus bawah laut menggila, adalah tindakan yang mendekati bunuh diri bagi manusia biasa. Namun, Deden adalah anak laut yang telah ditempa oleh garam dan badai sejak kecil. Dan ia tidak akan membiarkan tantangan keji itu berakhir tanpa pembuktian. "Saya tidak butuh istana Anda, dan saya tidak butuh menjadi suami Anda," ucap Deden dengan suara yang tenang namun berwibawa, sanggup menembus suara bising angin yang sedang mengamuk. Kalimat itu membuat Vanessa terdiam membeku. Tangannya yang memegang pagar terasa dingin, karena ia mulai menyadari bahwa pria ini memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh semua teman kayanya. Integritas. Deden melanjutkan dengan nada yang datar, "Saya akan mengambil kalung itu bukan karena janji konyol Anda, tapi karena saya ingin Anda tahu bahwa orang miskin yang Anda sebut bau ini punya nyali yang tidak bisa Anda bayangkan." Vanessa hanya bisa terpaku, melihat Deden mulai mengikatkan tali pemberat di pinggangnya, sebuah teknik kuno nelayan tradisional untuk turun ke dasar laut dengan lebih cepat tanpa membuang banyak oksigen di paru-paru. Suasana di atas yacht mendadak sunyi senyap. Para tamu dan kru kapal hanya bisa menonton dengan perasaan ngeri saat Deden mulai melakukan ritual pernafasan terakhirnya. Deden menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, mengembangkan dadanya yang kurus namun liat, menyimpan udara di setiap sel paru-parunya seolah itu adalah napas terakhir yang akan ia miliki. Ia tidak peduli pada rasa takut yang mulai merayap di pikirannya, tentang tekanan air yang bisa menghancurkan organ dalamnya dalam sekejap mata di kedalaman sana. Fokusnya hanya satu, titik di mana kilauan kalung itu tadi menghilang, di antara celah-celah karang yang gelap dan penuh dengan ancaman yang tak terlihat. Baginya, laut bukan lagi musuh, melainkan hakim yang akan memutuskan siapa yang benar-benar berharga di antara mereka berdua di hari yang penuh badai ini. Tanpa peringatan lebih lanjut, Deden melompat ke dalam air dengan posisi tegak lurus, membelah permukaan laut yang berbusa dan seketika hilang dari pandangan semua orang di permukaan. Vanessa berlari ke pinggir dek, mencondongkan tubuhnya ke depan dengan mata terbelalak, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan Deden di balik air yang keruh dan gelap. Detik demi detik berlalu, terasa seperti jam yang berjalan lambat.
hanya gelembung-gelembung udara kecil yang sesekali muncul ke permukaan sebelum pecah diterjang ombak. Penyelam profesional di atas kapal hanya bisa menggelengkan kepala sambil melihat jam mereka, menyadari bahwa Deden sudah melampaui batas waktu aman bagi manusia untuk menahan napas di kedalaman yang ekstrim. Ketegangan semakin memuncak, membuat Vanessa mulai merasakan sesak di dadanya sendiri. Sebuah rasa bersalah yang asing mulai menyelinap masuk ke dalam hatinya yang selama ini membatu. Di bawah sana, dalam kegelapan yang menghimpit, Deden merasakan gendang telinganya mulai terasa seperti ditusuk oleh ribuan jarum panas akibat tekanan air yang luar biasa besar. Penglihatannya mulai mengabur seiring dengan oksigen yang menipis di otaknya, namun ia terus meraba-raba di selah karang tajam yang melukai jari-jarinya hingga mengeluarkan darah yang langsung pudar di dalam air. Ia menemukan kalung itu tersangkut di antara koral merah, berkilau dengan cahaya redup yang seolah mengejek keberaniannya yang hampir habis di titik nadir kehidupannya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merenggut kalung itu, merasakan sensasi pecah yang menyakitkan di dalam telinganya yang menandakan batas fisiknya telah terlampaui sepenuhnya. Ia tidak tahu apakah ia masih bisa kembali ke atas, ataukah ia akan menjadi bagian dari dasar laut yang sunyi selamanya, seperti yang pernah diteriakan Vanessa padanya. Keheningan yang mematikan di permukaan laut, di mana Vanessa sudah mulai menangis histeris, karena Deden tak kunjung muncul setelah hampir 3 menit menghilang. Ia mulai menyadari bahwa kalimat tantangannya mungkin telah mengirim seseorang menuju kematiannya sendiri, hanya demi sepotong perhiasan yang kini terasa tidak ada artinya. Seluruh penghuni yacht menundukkan kepala, bersiap untuk kemungkinan terburuk, bahwa laut telah mengambil nyawa si nelayan miskin, sebagai tumbal atas kesombongan mereka. Tiba-tiba, sebuah tangan yang pucat dan berlumuran darah muncul dari permukaan air, mencengkram pinggiran kapal kayu Deden, dengan sisa-sisa kekuatan yang nyaris padam. Akankah ini menjadi mujizat yang menyelamatkan nyawa? Ataukah hanya sebuah salam perpisahan yang tragis dari seorang pria yang telah memberikan segalanya demi sebuah pembuktian harga diri? Permukaan air yang bergejolak tiba-tiba terbelah saat tubuh Deden muncul ke permukaan dengan gerakan yang sangat lemah, nyaris tak bertenaga untuk sekadar mengapung. Dari lubang hidung dan kedua telinganya, aliran darah segar mengucur deras, memerah di antara sisa-sisa buih laut yang putih, menjadi saksi bisu atas hancurnya gendang telinganya akibat tekanan kedalaman yang tidak manusiawi. Dengan tangan yang gemetar hebat dan kuku-kuku yang tercabut karena mencengkram karang, ia mengangkat tinggi-tinggi kalung The Heart of Gaia yang masih berkilau meski di bawah langit badai yang suram. Vanessa terpaku di tepi dek, matanya membelalak bukan karena melihat perhiasannya kembali, melainkan karena pemandangan mengerikan dari pengorbanan fisik yang ada di depan matanya. Tak ada sorot kemenangan di mata Deden, hanya ada kepatuhan luar biasa terhadap harga diri yang telah ia tebus dengan fungsi tubuhnya sendiri di dasar samudra yang sunyi. Deden berusaha meraih pinggiran perahu kayunya, namun tubuhnya mendadak kaku, dan ia mulai mengalami kejang-kejang hebat akibat dekompresi mendadak dan rasa sakit yang tak tertahankan. Mulutnya mengeluarkan busa halus bercampur darah, sementara matanya mulai memutar ke atas, menunjukkan bahwa kesadarannya berada di ambang batas kematian yang sangat tipis. Melihat hal itu, Vanessa tanpa ragu melompat ke air, tidak lagi peduli pada gaun mahalnya yang rusak atau dinginnya air laut yang menusuk tulang-tulangnya. Ia berenang sekuat tenaga menuju Deden, merengkuh tubuh pria yang dulu ia hina sebagai bau ikan itu dengan dekapan yang penuh ketakutan akan kehilangan. Di atas air yang dingin itu, Vanessa menjerit meminta tolong kepada krunya. Suaranya parau karena tangis penyesalan yang pecah, mengalahkan suara gemuruh badai yang masih mengamuk di sekeliling mereka. Setelah berhasil ditarik ke atas yacht, Deden terbaring tak berdaya di lantai dek yang mewah, dikelilingi oleh para sosialita yang kini menatap dengan rasa malu dan ngeri yang mendalam. Vanessa berlutut di sampingnya, membiarkan darah dari telinga Deden menodai gaun putihnya.
sambil terus membisikkan kata maaf yang tak terhitung jumlahnya ke telinga pria yang kini tak lagi bisa mendengar itu. Kalung berlian miliaran rupiah itu tergeletak begitu saja di lantai, diabaikan oleh pemiliknya yang kini menyadari bahwa benda mati itu tidak ada harganya dibandingkan nyawa manusia yang baru saja ia pertaruhkan. Deden sempat membuka matanya sedikit, menatap wajah Vanessa yang basah oleh air mata dan air laut, lalu tersenyum sangat tipis, sebelum akhirnya jatuh pingsan dalam pelukan wanita itu. Kesombongan yang selama ini menjadi benteng kokoh di hati Vanessa runtuh sepenuhnya, menyisakan puing-puing penyesalan yang akan mengubah jalannya hidup wanita hedonis itu selamanya. Minggu-minggu berikutnya menjadi masa transformasi yang luar biasa bagi Vanessa, yang secara mengejutkan menarik diri dari semua hingar-bingar kehidupan sosialita dan pesta-pesta mewahnya di ibu kota. Ia menggunakan kunci dari kalung itu bukan untuk memperkaya diri, melainkan untuk mencairkan seluruh aset pribadinya demi membiayai pengobatan terbaik bagi Deden yang mengalami kerusakan syaraf permanen pada pendengarannya. Vanessa menolak bantuan perawat dan memilih untuk merawat Deden sendiri di sebuah rumah kecil sederhana di pinggir pantai, tempat di mana suara ombak menjadi satu-satunya musik yang mereka dengar. Ia belajar mencuci pakaian dengan tangannya sendiri, belajar memasak bubur, dan yang paling penting, ia belajar untuk bernafas tanpa kepalsuan harta benda yang selama ini membelenggunya. Setiap hari, ia membersihkan luka di telinga Deden dengan penuh kasih, seolah setiap usapan kapas adalah bentuk penebusan dosa atas kata-kata keji yang pernah ia lontarkan. Deden terbangun dalam kondisi dunia yang sepenuhnya sunyi, karena kedua gendang telinganya telah pecah dan tidak bisa lagi diperbaiki sepenuhnya meskipun dengan operasi paling mutakhir sekalipun. Namun, dalam kesunyian yang abadi itu, ia justru bisa merasakan kehadiran Vanessa yang jauh lebih nyata dan tulus daripada saat wanita itu masih bisa bicara dengan nada angkuh. Ia melihat bagaimana tangan lembut yang dulu hanya digunakan untuk memegang barang bermerek, kini kasar dan kemerahan karena bekerja merawat dirinya dan membersihkan ikan-ikan hasil tangkapan nelayan lain. Deden tidak pernah menuntut janji Vanessa untuk menjadi suaminya atau tinggal di istana, karena baginya, melihat perubahan di mata wanita itu sudah lebih dari cukup sebagai balasan. Keheningan di antara mereka justru menciptakan bahasa baru yang hanya dipahami oleh dua jiwa yang telah sama-sama hancur dan lahir kembali melalui pengorbanan yang pahit. Vanessa benar-benar meninggalkan kemewahannya, menjual Yak the Queen dan seluruh koleksi perhiasannya untuk membangun sebuah yayasan bagi anak-anak nelayan di kampung Deden, agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ia tidak lagi merasa mual mencium bau amis laut, karena baginya, bau itu kini adalah aroma kehidupan, dan aroma pria yang telah menyelamatkan bukan hanya hartanya, tapi juga jiwanya yang hampir mati. Masyarakat Perantauan Nilburu menghina Deden kini menatap mereka berdua dengan rasa hormat yang mendalam, melihat bagaimana cinta dan ketulusan bisa meruntuhkan tembok kasta yang paling tinggi sekalipun. Vanessa sering terlihat duduk di dermaga kayu, menyandarkan kepalanya di bahu Deden sambil menatap matahari terbenam, menikmati kesederhanaan yang ternyata jauh lebih memberikan kedamaian daripada pesta pora yang dulu ia banggakan. Pada suatu sore yang tenang, Deden menuliskan sesuatu di atas pasir pantai dengan sebatang kayu kecil, agar bisa dibaca oleh Vanessa yang sedang duduk di sampingnya. "Kenapa kamu memilih tinggal di sini bersama nelayan tuli seperti aku?" Vanessa mengambil kayu itu, menatap mata Deden dengan binar kebahagiaan yang jujur, lalu menuliskan jawabannya tepat di bawah tulisan Deden dengan huruf yang besar dan tegas. "Karena di sini, aku akhirnya bisa mencium bau kejujuran. Dan aku tidak butuh telingamu untuk memberitahuku bahwa kamu adalah pria paling mulia yang pernah aku temui." Tulis Vanessa sambil menitikkan air mata haru. Mereka berdua terdiam, membiarkan ombak perlahan menghapus tulisan di pasir itu, seolah laut sedang mengubur masa lalu mereka yang kelam dan menggantinya dengan lembaran baru yang bersih. Cerita berakhir dengan pemandangan indah di mana Vanessa dan Deden berjalan berpegangan tangan menyusuri bibir pantai, meninggalkan jejak kaki yang berdampingan di atas pasir yang basah. Meski Deden kini hidup dalam kesunyian permanen,
dan Vanessa kehilangan status sosialnya sebagai miliarder, mereka berdua menemukan kekayaan yang tidak akan pernah bisa jatuh ke dasar laut atau dicuri oleh badai. Ketulusan telah mengalahkan materi, dan pengorbanan telah membasuh habis noda kesombongan, menyisakan dua manusia yang saling menguatkan dalam kesederhanaan hidup yang penuh makna. Di kejauhan, laut tetap menderu tenang, menjadi saksi abadi bahwa cinta sejati tidak butuh kata-kata atau harta, melainkan hanya butuh keberanian untuk saling memberi tanpa mengharap kembali. Bukankah pada akhirnya, kebahagiaan sejati memang hanya bisa ditemukan ketika kita berhenti memandang rendah sesama manusia?